Berbeda dengan daerah lain, di Bali, bahasa dan sastra Bali dipelihara dalam pendidikan formal. Tidak saja di tingkat sekolah dasar hingga SMA, melainkan hingga tingkat perguruan tinggi. Bahkan di Bali, memiliki jurusan sastra daerah Bali hingga jenjang pendidikan strata 2. Keseriusan masyarakat Bali dalam mengembangkan aksara dan sastra daerah Bali tak perlu diragukan lagi. Masyarakat Bali memelihara sastra daerahnya dengan sangat baik. Dan sastra Bali tidak hanya hidup dalam penuturan melalui interaksi sehari-hari, adat budaya, serta kesenian Bali, tetapi dipelihara secara baik dalam pendidikan formal. Tumbuh padang-padang ceni-ceni punika niki kangen mematiang padang punika. Nangda padi nenten ke Bahkan, sastra, aksara, dan bahasa daerah Bali menjadi sebuah jurusan di perguruan tinggi di Bali hingga pada jenjang strata 2. Di tingkat sekolah dasar, siswa diajarkan pengenalan bahasa Bali dan huruf Bali, kemudian abjad, kosakata bahasa Bali, membaca dan menulis aksara Bali, hingga menggunakan bahasa daerah Bali yang baik dan benar. Tuwon, menek dipit ke samping tebal, tuwon dipit ke samping tebal. Anak cari-cari, pas kaliwat minah ipun. Seneng ya bahasa Bali ya? Seneng. Begitu banyak unsur dan kaidah dalam pelajaran bahasa daerah Bali, maka tak heran jika menurut para guru bahasa daerah dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengajarkan bahasa daerah kepada para siswa. Ya harapannya supaya juga gini seni dan budaya di Bali terutama supaya lancar-lancar saja berdasarkan bahasa ibu. Ya bahasa ibu kalau bisa orang-orang Bali harus fanatik dengan bahasanya sendiri. Dan lebih mendalam lagi, setiap cerita yang menjadi sejarah perkembangan masyarakat Bali diabadikan melalui karya kesusastraan pada sehelai daun lontar. Dan masih tetap digeluti oleh sebagian masyarakat Bali dalam bentuk tradisi. Pelestarian bahasa Bali secara tradisi ini bahkan memuat hal-hal yang penuh akan pengetahuan, baik menyangkut petuah, etika, dan moral, serta norma-norma dalam menjalani tatanan kehidupan bagi warga Hindu Bali, dan yang paling penting, kandungan spiritual religius. Yang ditulis dalam prasasti itu ada berupa silsilah keluarga itu ada yang namanya prasasti kawitan apa itu dari golongan kepasakan para Aryo. Kenyataannya pengembangan terbaru untuk menjaga eksistensi sastra daerah Bali justru dilakukan anak-anak muda berbakat. Tak tanggung-tanggung di tengah kegusaran masyarakat Bali karena tidak dimasukkannya bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan di negeri ini, sastra atau bahasa daerah Bali justru mampu menembus Google. Adalah Ayu Mandala dan sekelompok pemuda lainnya yang bekerja keras melobi berbagai pihak sehingga awal tahun 2013 bahasa daerah Bali bisa masuk ke Google sehingga bisa diakses secara luas oleh masyarakat dunia. Google dalam bahasa Bali itu kita buat untuk mewadahi bahwa bahasa Bali itu bisa menjadi media yang interaktif. Jadi tidak hanya sebagai bahasa ibu saja, bahasa minoritas, tapi juga sebagai bahasa yang patut dihormati dan dilestarikan. Dan dengan adanya Google Homepage, itu mau tidak mau kita akan belajar untuk mengenal bahasa itu kita sendiri. Jadi ketika kita mengklik itu kita bangga. Oh inilah bahasa saya, ini budaya saya. Jadi siapapun yang berada di event itu di Bali, di Indonesia maupun saudara-saudara kita yang di luar itu sangat-sangat bangga. Wah kita menjadi bahasa internasional karena namanya juga homepage ya, itu website itu bisa diklik oleh siapa saja. Tidak hanya berpuas diri ketika bahasa daerah Bali hanya bisa masuk ke Google. Ayu Mandala bahkan berkeinginan bahasa daerah Bali bisa menjadi bahasa internasional. Sehingga dunia tidak hanya mengenal Bali sebagai daerah tujuan pariwisata, melainkan sebuah pulau yang kaya akan kesusastraan. Bahasa Bali ke depannya tentunya harus tetap dilestarikan dan tentunya tetap digunakan sebagai bahasa sehari-hari karena itu adalah bahasa ibu, di mana bahasa ibu adalah budaya
Dan tentunya itu adalah menjadi sebuah karakter sebagai warga Bali untuk mencintai yang namanya Bali maupun bahasanya, budayanya, dan juga adalah keseniannya. Jadi itulah maknanya, kita mencintai bahasa Bali, jadi kita juga mencintai yang namanya Bali. Tidak cukup sampai di situ, gadis kelahiran Denpasar ini juga mengembangkan perangkat lunak yang dikembangkan dalam bentuk DVD untuk memudahkan setiap orang, khususnya kalangan wisatawan dalam belajar bahasa Bali. Hanya dengan mengikuti petunjuk yang sudah diformat secara sistematis, setiap orang dapat belajar bahasa Bali termasuk percakapan sehari-hari. Dengan adanya software atau piranti lunak yang bahasa Bali kembangkan, di situ kita menempatkan berbagai topik tentang apa yang orang luar Bali maupun orang Indonesia maupun orang luar negeri datang berkunjung ke Bali bisa menikmati tidak hanya budaya, objek, tapi juga bahasa. Pengenalan dan pembelajaran bahasa daerah Bali melalui perangkat lunak ini diramu sedemikian rupa dan dilengkapi audiovisual sehingga penggunanya lebih mengerti dalam penyebutan kata demi kata dalam bahasa Bali. Di sela-sela waktu senggang yang dimilikinya, Ayu Mandala menyempatkan diri mengajari teman di sekitarnya untuk belajar menggunakan perangkat lunak yang dibuatnya. Hana cara kadat tasawala pajanya magaba. Morgan Robert, pemuda berkebangsaan Inggris ini mengaku sangat tertarik dengan bahasa Bali. Baginya, hidup di Bali dan berbaur dengan masyarakat Bali menjadi tantangan tersendiri baginya untuk mengerti dan bisa berbahasa Bali. Hana cara saya sebenarnya tertarik bahasa Bali soal uling cenik di Bali. Demen sajan ngorto ajak timpal angon bahasa Bali. Bahkan ahli biologi kelautan ini mengajak orang Bali untuk bangga dengan bahasa dan sastra daerahnya sendiri. Terlebih banyak seni budaya Bali terlahir dari sastra daerah. Kalau bahasa Bali ini harap yang terus angon ajak nak Bali, pang bahasa Bali itu singilang dan masih budaya Bali singilang. Keberadaan bahasa daerah yang begitu lekat dengan kehidupan masyarakat Bali, termasuk akar dari lahirnya seni budaya Bali, diharapkan ke depan bahasa Bali bisa dicintai tidak hanya sebatas sebagai bahasa ibu. Bahasa Bali untuk kedepannya itu harus tetap dilestarikan dan tentunya akan terus dicintai baik siapapun maupun terlahir sebagai orang Bali maupun tidak, itu akan tetap mencintai bahasa Bali dan terus menggunakan bahasa Bali. Dan karena itulah sebuah penghargaan bahwa bahasa Bali adalah bahasa ibu. Jika kita mencintai Bali, berarti kita juga mencintai bahasa Bali, jadi kita juga mencintai budaya Bali. Keinginan untuk menjadikan bahasa Bali menjadi bahasa internasional sejatinya tidaklah terlalu berlebihan jika melihat peran serta dunia internasional terhadap keberlangsungan bahasa Bali. Terlebih tahun 1996, UNESCO pernah mendeklarasikan hak bahasa atau Declaration Linguistic Right bertempat di Barcelona. Deklarasi itu jelas mengatur tentang hak hidup untuk bahasa daerah. Bahkan untuk menguatkan dan menjaga eksistensi bahasa daerah sekaligus bahasa ibu sehingga tidak punah tergerus oleh era global, di tahun 1990, UNESCO kembali menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Sesungguhnya terkait dengan bahasa daerah, UNESCO pernah mendeklarasikan hak-hak kebahasaan dan menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Sebagai kearifan lokal, sesungguhnya sastra Bali bersifat universal. Bagaimana tidak, bahasa Bali tak bisa dilepaskan dengan akar budaya dan kesenian yang berkembang di Bali. Saudara jangan kemana-mana, Dewata dalam Sepekan akan hadir setelah yang satu ini.